Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di akhirat kelak ada seseorang yang memiliki sebuah kartu tauhid yang lebih berat daripada 99 catatan dosa. Mohon dijelaskan Ustaz bagaimana caranya agar kita dapat memiliki sebuah kartu tauhid tersebut. Jazakallahu khairan, dari Bapak Saleh di Bengkulu. Di dalam hadis itu yang dikenal dengan hadisul bitaqah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Imam At-Tirmidzi, ana lupa apakah Abu Dawud atau Tirmidzi, hadisnya sahih. Sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. Disebutkan bahwa ada seorang lelaki didatangkan di akhirat membawa 99 catatan maksiat. Satu catatan sejauh mata memandang. Totalnya 99. Saking banyaknya dia berbuat dosa. Kemudian 99 catatannya itu diletakkan di neraca timbangan. Neraca timbangan akhirnya ada dua. Neraca timbangan kebaikan dan neraca timbangan keburukan. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanah? Apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Rabbi. Rasanya tidak ada kebaikanku. Kata Allah, ada. Lalu Allah mendatangkan secari kertas, sebuah kartu seperti yang ditanyakan, kecil, bertuliskan la ilaha illallah. Sementara catatan tadi 99. Satu catatan sejauh mata memandang. Ada lagi secari kertas kecil, sebuah kartu bitaqah, kartu la ilaha illallah, pendek sekali la ilaha illallah. Sehingga orang ini, lelaki ini berkata, ma taf'alu hadhil bitaqah nahu hadhis sijillat. Wahai Rabbku, apa yang akan dilakukan oleh kartu kecil ini apabila ditimbang dengan sijillat yang 99 tadi, satu catatan sejauh mata memandang? Kata Allah, engkau tidak akan dizolimi di sisiku. Lalu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan berikutnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ternyata timbangan yang ada la ilaha illallahnya itu lebih berat daripada yang 99 catatan dan satu catatan sejauh mata memandang. Dengannya Allah ampuni dosa orang ini dan Allah masukkan ke surga tanpa ke neraka. Pertanyaan Bapak Soleh adalah, bagaimana cara mendapatkannya? Saya pun tak tahu. Nabi bercerita tentang seseorang terjadi nanti di akhirat. Dan Nabi tidak ceritakan siapa orangnya. Dan Nabi tidak mengatakan begini caranya untuk menjadi orang itu. Bukan. Kalau ada caranya mungkin enak, Pak. Sesuai dengan syahwat kita, lalu kita masuk surga tanpa ke neraka. Oleh karena itu, bukan untuk dijadikan cara mendapatkannya, akan tetapi hadis ini berbicara tentang itulah mulianya la ilaha illallah. Itulah mulianya tauhid. Itulah mulianya orang yang tidak berbuat syirik. Di dunia dia tidak berbuat syirik. Saya kenal beberapa orang yang memang anti syirik. Walaupun dia tidak anti maksiat, tapi anti syirik. Subhanallah. Kenal. Pergi dia ke Gunung Kawi, orang itu. Di sana banyak sekali pesugihan-pesugihan. Banyak sekali tempat-tempat orang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak pohon-pohon angker, tempat orang meminta ini, meminta wangsit dan semacamnya. Dia pergi ke sana tanpa rasa takut. Orang ke sana pasti dengan rasa takut. Pasti dengan bekal-bekal ini, bekal itu. Minta ke dukun ini, dukun itu dan semacamnya. Dia orang yang bertauhid, sejauh yang saya kenal. Kemudian dia pergi dengan penuh keyakinan, Allah yang menjaga saya. Ini orang yang bertauhid. Adapun setan-setan dan hantu belau ini tidak akan bisa memberikan mudarat saya kecuali Allah yang menginginkannya. Ini orang yang bertauhid. Lalu dia bercerita kepada saya singgah di sebuah sumur, tempat orang meminta, mengambil airnya, dan dianggap sumur angker. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menatap langsung ke dalam sumur itu. Karena diyakini akan buta. Dan ketika mundur dari sumur itu, nggak boleh membalikkan badan. Harus mundur sambil menghadap ke sumur itu. Dan saya tertawa sendiri dalam hati melihat aksi manusia seperti itu. Padahal sumur, apalah sumur katanya. Dia bercerita kepada saya.
Lalu kemudian saya minta izin kepada penjaga sumur, saya mau lihat ke dalam. Kata penjaga sumur, jangan, bahaya. Saya tanyakan kepadanya, kenapa bahaya? Ada apa bahaya? Nanti begini, begini, begini. Ya sudah, saya yang tanggung jawab. Oh, saya yang minta. Saya yang minta, kenapa Anda takut? Izinkan saja. Awalnya dihalangi, tapi saya ngeyel, Ustaz. Saya tetap mau ingin melihat ke dalam, akhirnya dia tidak bisa menghalangi saya. Orangnya lumayan ngeyel juga memang. Tapi subhanallah, ini cerita asli dari pelaku dan pelaku peristiwa. Bagus untuk dijadikan ibrah dan teladan. Ya. Kemudian setelah dia tidak bisa menghalangi saya untuk minta melihat langsung ke sumur itu, akhirnya diizinkan saya untuk melihat sumur. Saya mendekat ke sumur itu, saya melihat ke dalamnya, nggak ada apa-apa, hanya air saja. Tahu Ustaz apa yang saya lakukan? Saya nyebur ke sumur itu. Saya nyebur ke sumur itu. Sumur yang dikatakan angker selama ini. Nggak ada apa-apa kok. Sehat walafiat, saya pulang. Dan orang yang melihat saya ketika itu, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Bahwa sumur ini nggak angker seperti yang mereka katakan. Subhanallah. Subhanallah. Ada tauhid di hatinya. Walaupun dia belum istiqamah, ya, istiqamah yang diinginkan jauh daripada kesalahan-kesalahan yang lain, namun ada tauhid yang hebat di jiwanya, dan Allah pasti tidak sia-siakan itu, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan, apalagi dia adalah tauhid. Ada manusia-manusia yang tidak terjamah dengan syirik, walau bisa dijamah oleh iblis dan bala tentaranya dengan maksiat. Jadi bukan untuk dicari-cari, namun Nabi bercerita. Dan dalam cerita itu ada kemuliaan tauhid. Sehingga tauhid yang hanya sebuah secari kertas, hanya sebuah kartu, mengalahkan 99 catatan. Dan satu catatan sejauh mata memandang. Bukan sedikit. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.